Selamat malam Mas Arga. Dan Selamat malam. Rahayu. Rahayu. Eh, Sebelumnya saya minta maaf karena kedatangan saya mungkin kurang sopannya. Saya dan saudara minta maaf. Tenang, Mas. Gini Mas, mau tanya, Nggih. bisa nggak diceritakan mulai kapan sih Mas Arga niku mengkoleksi benda-benda antik seperti ini Mas? Oh, nggih. Ngeten, Mas. Sebenarnya kalau bilang barang antik, Mas, nggih. Saya mulai suka itu sudah lama. Karena memang napa nggih? Dari pengalaman, dari jalan-jalan, karena melihat sesuatu yang barang lama itu kok terlihat berkesan gitu, Mas. Intinya itu seperti punya satu nilai-nilai sejarah, satu nilai cerita yang ketika nanti kita lihat itu kok mereka seperti bercerita gitu. Menurut saya kayak kurang lebihnya seperti itu. Jadi gini Mas, saya awalnya itu tahun 2015. Awal pertama kali mulai berani lah istilahnya, berani mengkoleksi barang antik itu 2015. Jadi 2015 bapak saya kan sedo. Akhirnya saya harus pulang ke rumah ngancani ibu. Nah, apa tak kegiatan akhirnya karena pada saat itu juga saya resign dari pekerjaan. Dulu kan saya domisili di Malang. Oh iya. Terus akhirnya 2015 punya kesibukan, terus yo gitu Mas, karo jalan, karo mlaku ono barang sih sajake lawas, sajake seneng, yo tak cantol-cantolke gitu. Awalnya kayak gitu. 2015 itu cuman beberapa Mas, tak cantolke ya berupa piranti-piranti persawahan lah. Oh, persawahan ya awalnya. Awalnya dari piranti persawahan Mas. Koyok mungkin yang memang kita sering jumpai eklek. Misalnya eklek tidak ada harit itu. Terus kados luku sapi, kados pasangan sapi. Karena kebetulan juga nopo nggih. Peninggalan bapak saya di sini itu yang memang masih bisa dinikmati itu kan rumah saya ini kebetulan dijadikan tempat kelompok tani, Mas. Oh, gitu Mas. Nggih, awalnya cuma itu terus tak kumpulke biar para petani sing ngumpul ning gone kelompok tani yang di sini tuh biar nyaman. Intinya sebenarnya cuma di situ. Kalau mulai nopo nggih istilahnya gelem resik-resik, gelem toto-toto itu mulai dari dulu memang orang tua saya sudah membiasakan untuk seperti itu. Masih bocah lanang ya resik-resik ya nyapu-nyapu. Akhirnya ternyata kok jadi satu habit. Jadi satu kebiasaan, terus akhirnya seneng toto-toto. Kalau seneng noto-noto dari kecil itu sering Mas, tak toto sing ora memper saja enggak masuk itu toto, enggak pas itu tak toto itu enak. Penting di sawang wangun itu sudah nopo nggih istilahnya dari kecil memang seperti itu. Akhirnya karena sekarang yo berdasarkan pengalaman itu tadi semakin kesini akhirnya ada barang opo sing saja enak di sawang tak cantolke. Yang notabene untuk segelintir orang mereka menganggap itu sebagai barang rongsokan. Akhirnya itu tak kumpul ke di sini di rumah yang depan ini ditoto pelan-pelan akhirnya jadi ini. Itu untuk pertama. Yang keduanya untuk ruangan belakang ini. Ruangan belakang ini malah wis cara Jawane puncaknya Mas. Jadi begini, eneng istilah ya yang pernah tak bahas di teman-teman itu. Jadi menurut saya puncak tertinggi dari barang antik itu ya Tosan Haji Mas. Oh gitu Mas ya. Iya. Itu prinsip pribadi saya ya. Prinsip jadi puncak tertinggi dari orang berantikan itu ya Tosan Haji. Nah, awal saya minat Tosan Haji itu biyen Mas, ceritanya biyen itu sering Mas. Hidup saya itu bersinggungan dengan nuansa-nuansa dan notabene kalau orang Jawa itu dekat dengan Tosan Haji. Nggih mbah-mbah kula, mbah yut kula, leluhur kula itu semuanya juga orang-orang yang memiliki kedekatan dengan dunia Tosan Haji tersebut. Nah baru di era saya ini, di waktu saya ini karena saya memang istilahnya apa Mas yo, rumah ini memang saya cita-citakan dulunya suatu saat akan menjadi rumah terbuka untuk orang-orang asik. Yang orang-orang asik itu intinya yo orang-orang budaya, orang seni, orang yang memang suka nongkrong, yang memang punya kegiatan daripada ngobrol ngalor ngidul. Tak sinambungkan dengan nuansa rumah saya, tak seket dengan rumah saya seperti ini supaya orang datang ke sini itu nyaman. Yang awalnya ngobrol ngalor ngidul yang akhirnya ujung-ujungnya negatif, tak kumpulkan wadah ini biar orang itu cenderung punya pikiran-pikiran yang saya tidak bilang positif ya.
saya lebih cenderung orang-orang memiliki punya kualitas pikiran gitu. Iya. Jadi obrolanmu itu jadi punya kualitas. Akhirnya kabeh gelem toto-toto, akhirnya sing biyen barang-barang yang dinilai itu rongsokan itu akhirnya gelem dikumpul nih meneh. Karena nyatanya kalau kita bilang value ya, ngomong nominal, barang antik ataupun tosan aji itu hari ini sebenarnya juga investasi. Investasi untuk sebagian orang dari segi nominal dan materi, khususnya untuk barang antik loh ya. Tapi kalau untuk tosan aji sendiri, kalau untuk saya pribadi memang tidak saya perjualbelikan, karena memang ya ada satu ketertarikan dan nuansa dari pengalaman hidup saya yang ternyata ketika saya bertosan aji itu saya menemukan banyak hal di luar yang menjadi ekspektasi saya dulu. Apa salah satunya yang? Salah satunya begini mas, setelah saya mengenal dunia tosan aji, saya baru bisa mengkategorikan bahwa ternyata begini, mungkin loh ya mas, ini pendapat pribadi saya ya. Wong biyen itu ndak mengenal namanya ion, ndak mengenal namanya pola-pola perilaku atau ucapan-ucapan ilmiah hari ini. Oh iya. Tapi orang dulu mungkin lebih mengenal sisi-sisi ilmiah ini menjadi satu rangkaian yang dinamakan klenik. Jadi ojo ngomong bahwa klenik itu adalah satu hal yang negatif yang cenderung kesini. Itu semua itu dipelintir. Jadi di era-era mbah-mbah mungkin ya bapak-bapak adembian, karena benda-benda seperti ini sering dipertontonkan untuk film-film horor, film-film mistik. Akhirnya framingnya itu yang kemudian melemahkan setiap manusianya untuk mengetahui bahwa ada nilai luhur dan pesan-pesan luhur yang ditanamkan oleh nenek moyang kita di masing-masing tosan aji ini. Nah, sayangnya orang hari ini ya di situ mas. Sayangnya orang hari ini mengenal dunia tosan aji itu sebatas klenik, yang kleniknya itu cuma sakmene iki mah, gak diudar, klenik yang negatif lah. Akhirnya orang yang kemudian menemukan sisi ilmiah daripada tosan aji itu jadi hal yang kecil. Itu mas yang kemudian paling besar saya garis bawahi dalam mengenal dunia tosan aji. Lah kalau Mas Arga itu masuk ke dunia mengenal tosan aji itu mulai kapan mas? Kalau saya titiknya di mana saya mengenal tosan aji itu, utawa saya mulai tertarik itu di akhir tahun 2016. Ceritanya saya waktu itu kan habis nikah itu mas. Cuman coro Jawa ini zaman semono mas. Lah kok tinggi ngoleksi tosan aji, kok tinggi ngoleksi barang antik, tinggi uripe susah mas. Coro Jawa ini tinggi golek pangane susah, kok penahat ngoleksi ini jadi belum punya lek ketertarikan punya, tapi pelurunya tinggi mahal, tinggi anu ki ndak enak. Belum ada. Terus akhirnya jauh itu kemudian tahun 2020 saya sudah punya 1-2, tapi ndak akeh lah mas, tak rumati sidik. Akhirnya saya meletusnya itu di 2021 mas. Ya alhamdulillah pada saat itu saya punya rezeki itu ketoknya rada lancar. Nah itu saya berani kemudian koleksi 1, 2, 3, akhirnya tak bedah rumah yang belakang ini. Karena begini, saya masih punya naluri untuk meletakkan posisi rumah Jawa atau rumah yang ditinggalkan oleh leluhur saya yang di sini itu seperti sebagaimana mestinya. Nah, lek wong biyen mas ngarani omah mburi iki digawe nggon private. Nah, salah satu wujud daripada privateku yang sudah tak kontemporerkan, yang sudah tak kembangkan ya seperti ini. Nah, kalau kemudian hal ini cara Jawane mas. Lek wayah saya bingung, saya cara Jawane wayahku kesel. Ya, duduk saya di sini. Ini untuk palereman. Palerem pikir, membuang stres. Yo nek kene iki mas manajer. Lah kalau warisan mas, pusaka warisan apa tidak ada mas? Malah lucunya begini mas, entah kenapa awal pertama kali yang saya koleksi itu bukan warisan mas. Bukan warisan. Aku malah kulon itu mahari satu persatu, door to door, tak eneng sing anu tak ramutke, ada yang anu tak cara Jawane enek sing pengen iki dirawat tak rawatnya. Itu dari situ semua. Akhirnya wong-wong sekitar sini itu kebanyakan ada yang menitipkan, ada yang mawarangke, ada yang disuruh ngeramut. Terus lucunya begini, setelah saya punya koleksi sebanyak ini, pusokonya keluarga saya
itu akhirnya 3 bisa saya simpan di sini, tak rambut di sini. Ada 3 pusaka di sini yang akhirnya ya wis mungkin sudah napa nih, sudah waktu nih ketika saya memang sudah siap lah cara Jawa ini siap ya mungkin itu tadi dengan sendirinya awal tahun 2023 kemarin itu sudah cara Jawa ini nang lekku sama Pak Lek saya wis ben kene ae. Ya aku gak apa-apa, saumpama ndak ditaruh di sini ndak apa-apa. Sopo-sopo sing rambut sing penting barange Mbah Yut, barange tinggalane keluarga iku bisa terawat. Nggih. Lah, tadi kan kalau masalah barang antik mungkin motivasinya karena itu ada ketertarikan. Nah, itu. Nah, kalau masalah dunia pertusan ajian, Mas, motivasi awal jenengan itu pripun, Mas? Motivasi awal saya ketika saya mengenal Tosan Aji itu memang suka terhadap bentuk, suka terhadap fisik metalurginya itu saya suka. Kedua, setelah saya mengenal jauh lebih dalam, hal itu ternyata lebih asik lagi. Cara kita mengolah rasa. Cara jawabannya awake dhewe ngramut pusaka ki ora kaya ngramut barang antik kok disulaki syukur enggak. Ya begini, Mas. Ini kalau kita ngomong 2 versi kacamata untuk persentuhan ajian itu ada dari segi metalurgi atau dari segi eksoterinya, ada yang dari isoteri. Orang akan lebih cenderung suka di awal itu eksoteri. Ya ndak munafik Mas, aku biyen iki ngerti lek wis pamore bior-bior ngene. Aku seneng Mas. Tapi setelah kemudian saya mengenal dunia esoteri, itu lebih asik. Ternyata sisi terkecil dari manusia itu kita bisa mengkategorikan bahwa kita ini hanya sekelumit dari dunia yang besar ini, dari Tosan Aji ini. Nah, itu kalau untuk penjabarannya seperti apa tentang satu olah rasa itu saya tidak bisa mengimplementasikan sama orang seperti apa karena memang nun sewu aku lek ngerasa nih ini jenengan kan belum tentu kanca-kanca yang lain aku duwe Tosan Aji ki ngene iki maling ini macam-macam karena ini hubungannya sudah dengan perasaan, pikiran dan kemudian cara kita di dalam ini. Itu menurut saya seperti itu. Selama ini sampai detik ini Mas, perkira-kira jumlah yang Mas Arga koleksi itu kisaran berapa Mas? Nggih, kurang lebih kalau sama tombak yo ndak banyak Mas, lek diomongin koleksi yo ora duduk kolektor Mas, saya ini pemerhati pemerhati yang jelas itu wong seneng klumpuk paling sekitar 90-an. 90. Cuman kan memang kan kalau memang mau saja Mas, banyak Mas yang sudah mau saya rambut. Cuman ki Yunus Sewu, selain saya menyimpan, saya itu juga orang yang suka terhadap ini Mas, segi keindahan. Artinya segi nopo niku estetika dari satu tempat, satu ruang. Iki kok lek tak klumpukne bare tak umbruk-umbrukne kan yo ndak wangun to Mas. Kalau ada tamu atau apa yang pengen istilahnya begini. Ruang ini walaupun ruang privat, tapi memang sengaja saya buka untuk konco-konco yang memang mau mengenal dunia Tosan Aji itu untuk apa to Mas? Ben wong ki noto keris ki ngene, noto tombak ngene. Supaya lek noto ki ora kur cenderung ning jero lemari gek wis. Bahaya Mas. Iya. Kalau kayak gini kan ternyata ada kedap udara. Berarti untuk menekan laju mikroorganisme untuk karat itu seperti apa? Iki koyo ngene dalam musim ini kita merawat seperti apa? Lek ditoto ngene iki sajake wangun apa gak. Lah itu kan ada segi di mana menginovasikan ini notone iki kudu wangun, kudu bener, kudu didelok ki ora kur syukur. Ora kur syukur ya. Jadi lek syukur bruk ngono kae kok wong yo mbae biyen ke gawe Tosan Aji itu pakai tirakat, yo biyen ke punya storytelling atau sejarah yang panjang kok kur dibruk ning ngono kan sajake kok kaya ora menghormati lah Mas. Ini kan seperti itu. Yang paling dasar itu yang saya mau. Tapi ke depan memang tidak menutup kemungkinan Mas. Ruangan ini memang ketok sing bakal ngebek iki Tosan Aji. Dongane muga-muga duwe rezeki akeh dan iso. Berarti masih ada niatan untuk menambah Mas ya? Masih Mas. Masih no Mas. Lah piye wong kaya dasare wong seneng lho Mas. Seneng ya.
Itu seperti itu. Saya guys sederhana ngono kuwi ya Mas. Dalam pikiran saya. Ya, dengar-dengar anu Mas, dengar-dengar dari teman-teman, Mas Harga itu salah satu pendiri paguyuban yang ada di Nailan. Oh iya, Itu. bukan di Nailan Mas, sebenarnya Di begini. Selaung ya. Awal pertama kali itu ya omongan Dobos Mas. Ya, karena teman-teman di wilayah Kecamatan Selaung itu kan dulu itu banyak ya sekitar beberapa orang ternyata sing seneng rambut, dan notabene yang umurnya itu masih muda-muda itu banyak. Banyak Mas ya? Banyak Mas. Akhirnya gini, akhir tahun 2021 karena dulu itu wis ndak kesibukan pekerjaan saya dengan Mas Supri. Nggih. Saya dengan Mas Supri itu sering ngobrol lek pomone gawe paguyuban piye. Beliau sedikit pesimis sebenarnya, tapi saya memang punya rancang pikiran untuk bagaimana membuat paguyuban itu sehingga tidak membosankan itu seperti apa. Oh iya. Akhirnya ada inovasi, ada tujuan, purpose-nya itu seperti apa. Itu dari situ itu akhirnya support dan semakin banyak. Akhirnya tahun 2022 kemarin kita merancang paguyuban, kita jadikan paguyubannya dengan nama Sekar Jaya Aji itu. Terus Kemenkumhamnya juga sudah keluar, ya akhirnya berjalan. Ya memang topik-topiknya itu kan yang kita angkat itu tidak jauh-jauh dari apa yang leluhur kita dulu ada. Contohnya ya kados Nun Sewu, lek pomone ngomong nyeleneh hari ini, wong nggih apa Yayah ini kok sik belajaran keris. Eneng neh sing ngomong ki wong Yayah ini kok ngomongnya 7 dino. Tapi sebenarnya kalau kita mau merasiokan itu sebagai bentuk ilmiah ada kalau ya? memang mau meneliti itu, ngoten lho Mas. Karena kalau saya jelentrehkan terlalu jauh di sini juga banyak lah Mas yang bertentangan dengan itu. Terus 7 dino, ujub-ujub wayah kenduren dengan pakem-pakem lama itu seperti apa. Terus ajaran-ajaran nenek moyang itu seperti apa, melestarikan itu dengan seperti apa. Terus kenapa konsep-konsepnya Yunun Sewu walaupun baru berdiri setahun, paguyuban ini sudah pernah membuat 2 kali pameran. Dan kenapa pamerannya kami itu, paguyubannya kami itu ndak besar. Artinya kok gawe pameran kok mesti ning desa-desa. Karena kita juga punya purpose, kita punya tujuan. Tentang satu sejarah besar di Ponorogo ini. Terutama untuk mengenalkan yang dinamakan sejarah Wengker itu seperti apa. Sebenarnya itu Mas yang menjadi purpose daripada paguyuban ini. Berarti banyak Mas ya program-program yang sudah terancang di paguyuban panjenengan ini sebenarnya sudah tertata Mas ya? Sudah Mas. Ya cara pendidikan secara formal ngomong ada kurikulumnya ada gitu kurikulum. Mas. Oh ya wayah dino iki bahas keris ricikan. Karena memang kebanyakan daripada orang-orang yang ada di paguyuban itu orang yang suka dengan dunia tosanaji. Tapi lebih jauh kemudian karena memang lembaganya ini lembaga budaya, bentuk perhatian kami terhadap budaya adalah satu, apa itu namanya, yaitu tadi membahas coro Jawanya kenduren piye, masikan 7 dino, wayah golek manten, ngedekne apa jenenge toko, gawe usaha, apa ngoten niku. Terus ada juga untuk yang saat ini agak gencar, teman-teman itu juga sering untuk mencoba melihat peninggalan-peninggalan di masing-masing desa di wilayah Ponorogo Selatan. Kita bilang hari ini Ponorogo Selatan dulu Mas. Ponorogo Selatan. Dan kita juga bukan nek Kecamatan Selaung tok, paguyuban ini juga punyanya Ponorogo karena kita berdirinya di tanah Ponorogo. Di tanah Ponorogo. Ya memang kebanyakan wong-wongnya akeh-akeh kodara wilayah Selaung. Tapi sebenarnya yang menghuninya itu yo akeh campur berarti Mas ya dari mana-mana ya. Oh, iya. Majemuk. Ini ngomong-ngomong Mas. Mas Harga itu ya karena orang Ponorogo dan juga orang Tosanaji. Apakah Mas Harga itu juga mempunyai koleksi keris-keris dari Ponorogo? Gini Mas. Kalau masalah keris-keris Ponorogo atau keris-keris yang kemudian banyak ya hari ini di dunia Tosanaji secara umum itu sudah mulai terdengar gaungnya namanya keris Wengker. Cuman riciane koyo opo, metalurginya seperti apa, orang kan masih simpang siur. Nah, sebenarnya dari tahun 2022 kemarin saya secara pribadi punya gagasan untuk
saya tidak ngomong soal karyanya ya, tidak Iya. ngomong soal bukunya, tapi